kita membahas tentang apa sih metode penelitian dan pengembangan, kita cross check kembali apa sih penelitian itu, apa arti dari penelitian. Penelitian itu adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan teman-teman baru. Teman-teman baru tersebut dapat berupa pembuktian atau benar-benar menemukan pengetahuan yang baru. Penelitian juga bisa diartikan usaha sistematis dalam menjawab permasalahan yang terjadi. Kemudian pengembangan itu apa? Pengembangan itu diartikan sebagai proses untuk memperdalam pengetahuan yang telah ada, misal mengembangkan media pembelajaran yang mampu meningkatkan perhatian peserta didik. Pengembangan merupakan itu terjemahan secara mendalam suatu desain ke dalam bentuk fisik atau real. Kalau pengertian atau definisi dari penelitian dan pengembangan itu sendiri adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada. Kemudian penelitian berbentuk siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan, permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan suatu produk tertentu. Juga diartikan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pada dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan atau research and development ini merupakan metode penelitian yang dipakai untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan itu bahwa penelitian di bidang pendidikan merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan menghasilkan produk untuk pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan, pengembangan, evaluasi, produk revisi, dan penyebaran produk. Penelitian pengembangan ini merupakan penelitian yang tepat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara mengembangkan atau menghasilkan suatu produk tertentu. Tujuan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian dan pengembangan ada dua, yaitu masalah yang dipecahkan. Yang kedua, memfokuskan pembelajaran model dan perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan sebuah masalah. Maksudnya yang pertama itu kita fokus kepada masalah yang ada, apa masalah yang terjadi, seperti itu. Yang kedua, memfokuskan pembelajaran model dan perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan sebuah masalah yang kita temui di depan itu. Kemudian tujuan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan itu ada 4. Yang pertama, pada bagian kurikulum. Yang kedua, pada bagian teknologi. Yang ketiga, pada bagian pelajaran. Yang keempat, pada bagian pendidik dan guru. Yang pertama, pada bagian kurikulum itu tujuannya untuk menginformasikan pengambilan keputusan pengembangan produk atau program. Yang kedua, pada bagian teknologi, yaitu tujuan untuk meningkatkan proses pengembangan dan evaluasi. Yang ketiga, pada bagian pelajaran, tujuan penelitian dan pengembangan berperan memberikan pemahaman dasar yang ilmiah. Yang keempat atau terakhir, pada bagian pendidik atau guru, tujuannya memberikan keprofesionalan pada guru dalam bidang pendidikan. Karakteristik penelitian dan pengembangan. Karakteristik penelitian dan pengembangan. Menurut Wayan ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, yaitu yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan, yaitu masalah nyata berkaitan dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran untuk memperoleh kualitas pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, proses pengembangan model pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Kemudian karakteristik penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan
menjelaskan bahwa ada 4 ciri utama di dalam penelitian research and development ini. Yang pertama yaitu melakukan studi penelitian awal untuk mencari temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang ingin dikembangkan. Yang kedua yaitu mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan penelitian awal. Yang ketiga, dilakukan pengujian lapangan dalam situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan digunakan. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Metode pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang 3 metode. Yang pertama, 1. Metode deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan penelitian awal untuk menghimpun data mengenai keadaan yang ada. Kondisi ini mencakup kondisi produk yang sudah ada untuk dibandingkan dengan produk yang akan dikembangkan, kondisi pihak pengguna, misalnya sekolah, guru, dan pengguna lainnya, kondisi pendukung dan penghambat peneliti dan pengembangan. Yang kedua, metode evaluatif. Metode evaluatif ini digunakan untuk mengevaluasi produk dalam proses uji coba pengembangan suatu produk. Yang ketiga, metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini digunakan untuk menguji kemampuan dari produk yang dihasilkan pada tahap uji coba. Telah ada tahap uji coba, telah ada evaluasi, namun evaluasi tersebut masih dalam rangka pengembangan, jadi belum ada kelompok pembanding seperti itu.